Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Odet. Masih di channelnya Sepulang Kopdar. Sepulang Kopdar mau ngapain nih? Ngobrol lagi. Sekarang ini kita di mana ya? Di luarnya studio masih ngobrol santai bareng teman lama saya siapa? Yuda. Oke. Itu siapa itu? Jano. Yuda. Teman Hebe. Yuda. Sekarang teh kenalin atuh biar tahu tuh teman-teman Sepulang Kopdar. Oke. Gue Yuda, teman lama Odet, teman lama Janot, teman-teman suram lah. Sekarang mah udah insaf, hijrah ya. menuju kebenaran. Karena harus benar gitu. Harus benar. Yuda itu sekarang kesibukannya ngapain sih? Sibuk sih kerja nyantai sih. Iya, intinya di setiap sela-sela kesibukan di samping katanya kuliah juga ya. Juga. Terus Kuliah sambil kerja. Bisa dibocorin dong kerjaannya ngapain? Biar tahu teman-teman. Ya gitulah. Jual beli dari dulu juga kan tahu lah. Iya saya tahu, tapi kan teman-teman Sepulang Kopdar kan pengen tahu juga. Dijual beli kendaraan. Dijual beli kendaraan. Kendaraan roda 4 atau 2 juga ya. Roda 2. Bisnis di kendaraan. Bisnis segala sih. Yang penting ada cuannya. Iya. Gaspol gitu. Yang penting berupa rupiah gasponnya. Betul. Asal jangan main slot. Apakah sekarang sudah menikah? Belum. Ada jodoh mungkin. Ada. Pacar mah ada, tapi nyantai dulu lah, kan masih muda. Berapa dibanding Odet saya muda gitu. Ntar dulu lah. Kita nggak ngebahas itu ya. Di sini saya mau nanya ini. Yang sekarang lagi digeluti udah tuh lebih ke jual beli kendaraan ya. Di jual beli kendaraan itu berlangsung berapa tahun tuh kira-kira? Awal mula sih dari SMA kelas 2. 2000 kelas 1 di motor dulu. Jual beli di motor. Kelas 2 naik ke jual beli mobil. Berarti di 2018-an ya, 18 19 sekitar segituan. Udah juga kan lulusan Covid ya. Iya. lulusan COVID. Di red sekarang udah berarti 2018 5 tahunan lah ya. Iya. Di waktu 5 tahun itu apa sih yang Yuda dapat dari situ tuh? Yang saya dapat sih banyak lah. Lukaliku. Gak apa-apa, obrolin aja biar menginspirasi teman-teman gitu maksudnya. Lukaliku perjalanan di usaha, untung rugi, penguatan mental. Ya di usaha tuh katanya sih ini kalau di usaha tuh kita tuh harus lebih ke menguatkan mentalnya sendiri. Menguatkan mental karena kan usaha gak tentu lah. Hari ini rezekinya gimana, kedepannya rezekinya gimana. Kadang hari ini gak dapet apa-apa, esoknya dapet gitu. Tapi dapet juga nominalnya gak tentu lah kalau usaha. Nah, yang gua salut tuh gini loh. Lu di usia muda udah berani turun di dunia yang mungkin lah ya. Kita katakan mungkin lah ya. Seorang usianya yang cukup itu bisa menjalankan itu gitu kan. Berarti betapa kuatnya mental Anda. Nah. Itu juga karena ada sebab akibat. Sebab akibatnya mau diceritain nggak? Karena orang tua gue usahanya lagi down. Otomatis gue kan di rumah jadi tulang punggung. Bukan jadi tulang punggung ya. Ngebantu lah. Ngebantu biar dapat cuan gitu. Tambahan buat diri sendiri lah. Minimal buat diri sendiri ya. Kalau udah lancar ya usahain kita ngasih ke orang tua lah. Bisa ngebantu ke orang tua. Awal mulanya
Yuda tuh tertarik ke dunia apa namanya jual beli tuh gimana sih awal mulanya? Sebenarnya mah dari Gak diajak ngobrol kasihan. mah eh, suguhin minum aja lah. Ini kopi P60-nya enak ya. Nah, P60-nya dari mana ini kopinya nih? dari Cafe Odet tentunya. Titik solusi apa? Saya nggak punya kafe. Nggak di situ kita maksudnya balik lagi ke awal ya. Ceritain lagi dari awal mula bisa turun ke dunia jual beli itu kayak gimana sih? Sebenarnya dari SMP juga suka sama namanya jual beli. Mm-mm. Dari SMP juga suka tukerin HP tuh dulu zaman COD. zaman di Facebook punya HP ini pengen ganti nih sama yang lebih bagus, posting tambah uang atau kita jual gitu. Sebenarnya dari SMP juga suka jual beli. Kebetulan keluarga juga semuanya Di bidang niaga, usaha gitu. Usaha niaga jual beli. Gitu. Terus seiring berjalannya waktu bukan mungkin sudah pastilah ada suka dukanya gitu. Banyak banget. Boleh diceritain dukanya dulu lah gitu. Kalau dukanya ya banyak lah. Banyak sama rekanan ya ada konflik. Contoh misalkan Janot lah, contoh. Contoh Janot lah. Janot jual mobil nih ke saya. Jual mobil ke saya. Dia nipu atau gimana lah, nggak sesuai sama kondisi ngobrolnya itu apa. Terus kemarin baru-baru lah saya dapat musibah ya lumayan berat. Saya ketipu lumayan agak besar lah nominalnya. Mau diceritain ceritanya kayak gimana sih itu? Itu mah saya misalkan si uang Janot mumpung ada modalnya lah. Janot dari pihak leasing ya, dari pihak leasing. Saya punya mobil dari nasabah. Kebetulan dari customer gitu. Dari customer. Kebetulan BPKB-nya belum ready nih. Belum ready. Nah, uang saya sama Janot kan udah deket. Sehari-hari ya ketemu, main, ngobrol, ngopi bareng. Saya percaya bener-bener. Oke lah ya gitu. Gue percaya sama lu lah gitu kan. Percaya 100% percaya. Gue mah transfer aja duit pelunasan mah. Ada 4 unit kalau nggak salah 4 unit lah, 5 unit mobil lah. 5 unit mobil saya transfer ke dia. BPKB-nya nggak muncul, nggak ditebus sama dia, uangnya diambil gitu. Itu kan banyak lah. Itu bukan saya doang, yang showroom lain juga kena tipu dia. Ya, sebagai pelajaran gitu ya teman-teman sepulang kopdar bahwa itu tuh hal akan terjadi gitu ya. Jangan terlalu percaya lah. Jangan terlalu percaya. Kalau melibatkan uang nominal gede mah harus hati-hati. Soalnya kan meskipun sama rekan sendiri maupun apalah saudara apa gimana. Soalnya kan uang sekarang tahu lah. Iyalah. Dicarinya sekarang gimana susah. Terus sukanya gitu apa? Kalau sukanya kebanyakan dukanya daripada sukanya. A few moments later. Izin pamit ya. Mau kemana? Mau ke sana dulu. Ya sok. Bye. Bye. Kemana dia? Kok nggak ada? Hilang. Ya, oke. Lanjut ya. Kalau sukanya ya kayak kalau jual beli mobil, Odet juga tahu lah. Dulu kan suka ikut. Malah saya dulu kan yang ke orang sana tuh. Ikut ya sukanya kita jalan-jalan mau lihat mobil nih, ada yang jual mobil di daerah Bandung, gitu kan? Daerah Bandung, kejar ke Bandung sambil jalan-jalan kan di jalan banyak cerita lah, banyak ngobrol. Kita bisa tahu juga kan daerah itu. Kita bisa tahu lah daerah-daerah mana yang belum tahu kita teh dijual beli mobil mah pasti tahu lah jalan-jalan teh itu. Terus ini loh yang lebih gimana ya,
mungkin agak sensitif ini untuk ditanyakan. Mau dijawab boleh, kalau nggak dijawab juga nggak masalah. Pernah berbenturan juga kan karena katanya ya, pernah berbenturan dengan hukum juga kan? Ya, pernah. Pernah. Itu gimana nih ceritanya kok bisa berbenturan di dunia hukum itu dengan dijual mobil? Kalau di dunia jual beli mobil kan pastilah berbenturan dengan hukum. Soalnya kan ada legalitas BPKB sama STNK. Itu kan berbaur dengan kepolisian. Iya, iya. Ya kita mah lebih berhati-hatilah. Ya ceritanya kok bisa seperti itu gimana? Ya, Buat edukasi teman-teman bahwa jangan lo kayak gini tuh gitu kan. ya kalau beli mobil diperhatikanlah BPKB kan. Sekarang banyak lah BPKB palsu. Ada juga sekarang. Ada BPKB palsu. Harus lihatlah sebelum beli mobil, kita harus tahu BPKB asli, mana yang tiru kopian gitu. Itu nggak ada contohnya. Kalau suatu saat kita konten lagi, kita kasih tahu contohnya yang palsu yang Susah gimana? sih ya, kalau dapat yang palsu sih. Kalau itu juga kalau taunya sih itu palsu teh dari leasing. Oh ini BPKB-nya palsu. Terus taunya pas lagi mau dipajakin. Ternyata BPKB-nya nggak absah, nggak terregistrasi. Contohnya kemarin temen beli mobil Avanza, pajaknya mati sama plat, terus STNK-nya nggak ada, beli BPKB doang. Pas mau dipajak diisiin di Samsat Bandung, nggak bisa. Kenapa? Karena nggak terregistrasi. Ya, gitu. Jadi kalau misalkan kita bisa menggambarkan nggak kalau misalkan yang palsu gimana, kalau yang asli gimana gitu? Menurut pengalamannya Yuda gitu, digambarkan misalkan. Susah sih, kita harus punya alatnya center kayak infrared gitu. Center infrared, jadi kelihatan logo-logonya, hologramnya gitu. Lebih berhati-hatilah kalau beli mobil, soalnya kan itu nominal lumayan gede lah. Iyalah, jelas lah. Nominal gede. Mobil tuh sekarang tuh dari mulai yang ini sampai ini adalah sekarang tuh. Jadi dari situ kita mengambil pelajarannya. Jadi surat pun yang kelihatannya udah absah, udah legal, tapi ketika kita cross check lagi, itu nggak seperti itu gitu kan. Lebih baiknya lah kalau beli mobil ke Samsat dulu lah. Ke Samsat dulu. Cek fisik. Kalau nggak nyari orang Samsat lah siapa. Dari orang lebih baik datang aja ke Samsat lah. Mau cek fisik. Lebih baik datang ke showroomnya Yuda lah. Insya Allah itu. Percayalah. Dibelilah tanggung jawabnya ya. Orang-orang jauh juga udah alhamdulillah udah percaya, meskipun nggak ketemu langsung ya, bertatapan muka, nggak ketemu, berani transfer. Itu gimana ceritanya gitu? Katanya orang jauh gitu, orang Jawa Timur sana gitu kan. Soalnya kenalan ya. Ceritanya gimana tuh? Dari postingan. Kita posting nih. Kita masarin di marketplace, terus di sosmed, di OLX, ya di TikTok. Di OLX kita masarin, ada yang mau. Ada bayar yang mau, orang jauh. Telepon, video call, lihat sosmed saya. Barulah, berarti yang penting kalau jual beli sama orang jauh mah jujur lah, kepercayaan, jujur, terus jelasin mobilnya lebih detail lah. Enak lah ya, pokoknya istilahnya intinya kepercayaan lah ya. Kita jangan saling mengadal-ngadali lah. Apa lah, enak lah kalau jujur. Kalau jujur enak. Meskipun lah kalau misalkan di rate ya untungnya dikit, tapi kalau misalkan jadi panjang kan ada enak lah. Enak. Beda kalau misalkan kita ngambil besar tapi selesai di situ. Berbohongan. Gitu kan. Kita terus kalau ada apa-apa kita jadi ribet juga gitu kan. Iya, ruginya iya. Ribet iya gitu. Ruginya ya di kemudian hari lah. Orang-orang jadi nggak percaya. Jadi alhamdulillah lah sekarang biaya kuliah intinya buat keperluan diri sendiri bisa ke cover lah ya. Alhamdulillah terpenuhi biaya kuliah, biaya di rumah, biaya ke dapur itu ya. Terus gimana sih cara nge-manage
nge-manage-nya itu tuh, nge-manage waktu buat kuliah, nge-manage waktu buat jual beli itu gimana cara nge-manage Sebenarnya waktunya? kalau Biar temen-temen yang kuliah nih, yang masih kuliah apa masih kerja, jadi kan itu kan jual beli itu kayak sampingan lah gitu. Tapi bisa dijadikan sampingan yang wah gitu kan. Nah itu bisa cara nge-manage waktunya gimana bagi sebenarnya waktunya? kalau kuliah mah pasti nyantai lah. Waktunya fleksibel ya. Waktunya fleksibel. Misalkan masuk jam 8, keluar jam 9 atau jam 10. Kita kan bisa Ada keluar, ada senggang gitu. Mobil mah cukup diposting, orang telepon, orang datang ke kita. Nah, terus gini loh, tadi Enteng lah. kembali lagi ke yang tadi. Kan ada yang beli tuh orang Malang tuh. Itu gimana lo cara pengirimannya, kayak gimana deliverynya? Apakah kita yang ngegas sendiri ke Malang? Apa memang ada di jasa apa gitu? Kalau Jasa ekspedisi? kalau deket-deket ya, kalau Bandung, Jawa Barat lah ya. Jawa Bandung, Bekasi, Ya Jawa Barat lah. Jawa Barat. Kalau kitanya kekejar, ada waktu, kita datang, Sambil main-main sambil juga. main juga. Enaknya itu jual beli mobil, jalan-jalan. Kalau kejauhan, ya kita kirim lewat towing aja. Lewat ekspedisi. Lewat towing. Itu range-nya berapa sih kalau pengiriman kayak itu kan kelihatannya 2 provinsi ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, 3 provinsi malahan. Kemarin kebetulan towingnya Habis berapa? dapat dari towing daerah Malang. Kebetulan lagi di Bandung. Jadi sambil berangkat. Abis nganterin mobil ke Bandung. Jadi range-nya nggak terlalu wah lah ya. Jadi dia sambil pulang, dia dapat muatan gitu. Muatan. Murah kok, cuma ya masa harga mah bisa dibicarakan lah ya. Cuma habis 5 juta. Ya bisa dibicarakan lah ya masalah harga. Itu mah bisa dibicarakan sama harga mobilnya gitu. Ini nama showroomnya apa sih biar tahu teman-teman nama showroomnya? Nama showroomnya Bersama Motor. Cuma sekarang mah lagi ada problem ya. Agak tutup dulu. Sekarang mah ikut ke temen biar BOP-nya gak terlalu melambung. Kalau buka showroom sendiri lumayan lah BOP-nya. Biaya kontrakannya berapa gitu kan? Ya gitu. Sekarang ikut ke temen di Sambong Pari, garasi EC ada. Boleh tuh kopi P60-nya? Siap. Kalau mau nih. Mantap nih. Adet. Aduh, kok jadi harusnya saya yang ngasih nih. Gak apa-apa. Harusnya saya yang ngasih nih. Kali-kali tamu yang layanin tuan rumah. Nah gitu juga. Maksudnya enak lah, banyak kayak varian mobil apapun bisa dicari lah ya. Bisa dicari kalau butuh. Di kita gak ada, misalkan di kita gak ada, kita bisa cariin yang terbaik gitu. Ntar di deskripsi dicantumin sosial medianya lah ya. Sosial media sama nomor WA aja. Nomor WA-nya. Biar langsung aja hubungi. Terus gini loh, ada nggak permintaan kayak mobil yang aneh gitu, bukan yang jarang gitu, sehingga anjir ini customer kita nyarinya kemana nih mobil kayak gini gitu? Ada nggak pengalaman kayak gitu misalkan? Sebenarnya mobil gak susah sih dicarinya. Kalau ada duit pasti dapat. Iya, tapi asal berani duit, mobil apapun pasti kita dapat. Ada kan kayak gini nih contohnya. Ini duit ada, tapi si customer tuh kayak pengen mobil yang udah agak lama kan, contohnya misalkan Holden gitu kan agak jarang juga kan. Itu pernah nggak kejadian kayak gitu? Mobil-mobil klasik kan itu jarang kan? Jarang. Tapi pernah kejadian gitu? Pernah yang minta mobil Eropa kayak BMW ini pengen dicariin BMW seri begini tahun segini. Oh siap. Seri berapa kira-kira yang mungkin jarang di pasaran itu? Paling seri 7. Seri 7. Itu udah jarang di pasaran itu. Kalau mobil mudanya ada sih, mobil tuanya jarang lah. Jarang yang kondisinya bagus. Soalnya kan seri 7 elektrikalnya lumayan ribet ya. Ada yang Airsus, udah tahun tua juga, ada yang Airsus, ada yang ribet lah. Iya, karena kita sebagai penjual pun nggak mau ngasih yang kurang, pengen ngasih yang terbaik lah ya buat customernya ya. Yang penting bayar mah siapin duit aja ya. Iya. Kalau mobil pengen yang terbaik,
siapin duit yang terbaik gitu. Kita nyarinya juga semangat ya gitu gitu. kan. Ya nego-nego dikit nggak masalah, digas lah ya. Iya. Bisa nampung juga kan katanya ada Ya, yang nampung juga. Kalau ada yang jual mobil bisa tawarin Hmm, harga cocok ya saya bayarin. iya bayar. Ya untungnya gak ambil gede lah. Terakhir buat teman-teman, tips and tipsnya kalau kalau mau beli kendaraan tuh kayak gimana tips and tipsnya? Intinya kalau beli kendaraan lebih diperhatikan si kondisi mobil terutama pertama nih kilometer, interior mobil. Kilometer ngaruh juga itu. Ngaruh. Kilometer pasti ngaruh di kondisi mesin. Kalau kilometer udah gondrong, udah ratusan ribu lah. Apalagi tangan sebelumnya perawatannya jelek, otomatis ke kondisi mesin sama kondisi bodi jelek lah. Diusahakan cari mobil yang kilometernya rendah, interiornya bagus, gak bekas banjir, terus yang mesinnya bagus lah. Jadi buat tips and tips buat teman-teman ya. Misalnya kalau teman-teman ada mobil nih, bisa tolong dicekin, saya bisa siap. Oke. Makasih udah untuk datang ke Sepulang Kopdar untuk meluangkan waktunya. Oke, teman-teman, saya mengambil kesimpulan jadi masalah mental itu tidak mengenal umur. Siapa yang mentalnya kuat, dia siap berjaya. Oke, terima kasih. Dadah.